Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavo Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk waktu yang baik ini lewat channel Klavo Sukacita, kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan pimpin kami, supaya firman ini menjadi kesukaan bagi kami, lalu kami memperlakukannya dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab yang akan menjadi bagian bacaan kita pada kesempatan ini, Kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian Alkitab, Kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 dan 12, kita dituntun oleh tema setiap pernyataan Allah ada tujuannya. Setiap pernyataan Allah ada tujuannya. Pemirsa, kalau kita membaca bagian perikop bacaan ini keseluruhan, rupanya ada tawar-menawar dari Musa sebagai pribadi yang akan diutus oleh Allah, dan semacam ada keraguan pula terhadap dirinya sendiri dengan pernyataan, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Bagi Musa ini suatu tugas yang besar, menghadap Firaun, Raja Mesir. Hal ini juga menjadi pertimbangan dari Musa. Pertimbangan Musa mungkinkah karena ia pernah dirawat oleh putri Firaun, lalu pernah juga membunuh orang Mesir, lalu melarikan diri. Bagaimana mungkin ia akan kembali menghadap Raja Firaun? Bukankah secara manusia itu sama saja dia mengantar nyawanya? Hal yang berikut, pemirsa, tugas yang Allah berikan kepadanya yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini juga mungkin menjadi pertimbangan Musa, sehingga ada tawar-menawar. Menghadap Raja Firaun sama saja dia memberi diri untuk ada dalam penghakiman Firaun karena alasan-alasan yang tadi. Tapi Bapak Ibu pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, apa pernyataan Allah bagi Musa? "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Tuhan Allah tidak hanya memberi ucapan atau janji saja. Tuhan Allah tidak hanya memberi semacam tugas saja, tetapi ada tanda yang Allah nyatakan bersama Musa, yaitu tongkat menjadi ular, tangannya menjadi seperti sakit kusta lalu kembali sembuh. Bahkan air dari sungai Nil disuruh oleh Allah untuk Musa mengambil dan ditumpahkan di tanah kering dan akan menjadi darah. Beberapa tanda ini menunjukkan bahwa Allah menyertai Musa untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, Allah tidak hanya merencanakan pembebasan bagi bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tetapi Allah punya tujuan agar bangsa Israel mereka beribadah, mereka menyembah, mereka memuliakan Allah. Allah punya tujuan bagi dunia, bagi bangsa, bagi suku bangsa, bagi masyarakat, bagi jemaat, bagi keluarga, bagi setiap pribadi, setiap orang. Dan ketika Allah menghendaki agar tujuan itu tercapai, tentu melalui perantara. Siapa yang dipilih, siapa yang diutus. Kita tidak dapat sangkali bahwa Allah selalu menyatakan kekuasaannya di setiap perjalanan hidup kita. Dan tentunya ketika Allah menyatakan kuasanya itu, Allah punya tujuan agar kita sebagai manusia semakin menghormatinya, mengasihinya, dan juga memuliakan Dia sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa, kita punya tugas dan kewajiban di dunia ini, yaitu memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak perlu takut, malu, apalagi meragukan kuasa Allah. Sebab ketika Allah mengutus
kita untuk ada pada bidang kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa kuasa kasih Allah akan menyertai kita, sehingga di mana dan kemanapun kita berada, kita tentunya memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami belajar dari firman Tuhan tentang kisah Musa. Biarlah kami juga semakin dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami ketika Tuhan memilih kami dan mengutus kami di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada. Ketika kami harus diperhadapkan dengan soal-soal hidup yang rumit, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami seperti janji firman. Kami imani itu, bahwa Engkau pasti akan menyertai kami. Berkati pemirsa Kapuus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun itu, mari Engkau hadir, memberi kekuatan, penghiburan, kesehatan, dan sukacita melimpah dalam diri dan hidup mereka, agar di dalamnya mereka senantiasa memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.